Assalamualaikum Sobat Kahaf, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, baik yang nonton ataupun yang nggak nonton. Tuku mie ayam pedas nang belauran, ketemu Kuloridas nang podcast hiburan. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya Ridas bisa bertemu dengan tamu yang terhormat dan keren sekali. Kali ini kita akan membahas tentang emansipasi wanita. Nah, kalau bahas soal emansipasi, pasti kita sudah tahu ya, ada yang seperti Raden Ajeng Kartini, Tut Nyadin, dan Dewi Sartika. Dan masih banyak lagi seperti pengusaha di Indonesia, seperti Tessa Wijaya dan Marina Budiman. Dan saya yakin pasti di Indonesia banyak sekali ibu-ibu perempuan Indonesia yang berjuang bukan hanya menuntut ilmu, tapi juga pasti untuk keluarga tercinta. Dari perempuan yang sudah ada, kita tahu bahwa wanita harus multi talenta, bukan cuma punya satu kemampuan, tapi kita harus selalu berusaha untuk menaikkan value diri kita. Nah, kali ini di ruang podcast kita sudah kedatangan tamu yang cantik dalam multi talent, bukan cuma hanya ahli public speaking, tapi juga mahir bernyanyi dan bermusik. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Sandana. Halo Selamat Kak datang. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Kak Ridas gimana kabarnya? Alhamdulillah seger dan baik juga. Luar biasa. Oke. Monggo Kak, silahkan memperkenalkan diri secara singkat. Baik, terima kasih ya Kak Ridas ya. Kalau kata pepatah, Sobat Kahaf tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, namaku Sandana Lakshmi. Dan saat ini selain berprofesi sebagai seorang news presenter, saya juga sebagai seorang voice over, kemudian singer, dan juga fasilitator public speaker di Kahaf Brothers Surabaya. Wow, keren sekali. Banyak sekali Kak ya kegiatannya. Masya Allah. Oke. Selain bernyanyi on air dan off air juga Kak, untuk public speaking ini lebih aktif di mana Kak? Kalau di Kahaf ngajar untuk anak-anak atau yang sudah dewasa seperti saya? Kalau untuk di Kahaf sendiri segala umur ya. Segala umur. Karena ternyata setelah bergabung bersama Kahaf Brothers Surabaya gitu ya, ternyata yang membutuhkan ilmu public speaking itu tidak hanya para pemuda-pemudi itu, enggak ya, anak-anak juga butuh gitu. Walaupun anak-anak kemudian dewasa dan juga lanjut usia juga sepertinya juga butuh gitu ya. Betul sekali. Lansia juga butuh ya, bagi yang masih aktif begitu ya, masih aktif dalam bekerja dan sebagainya. Oke, boleh dong Kak cerita sedikit kok bisa mahir untuk public speaking ini, belajar dari mana Kak dulu Kak? Waktu itu kalau boleh cerita, awal bergabung gitu ya bersama dengan salah satu stasiun TV yang ada di Jawa Timur ini, saya belajar gitu sama Kak Helmi, tentu saja di Kahaf Brothers gitu ya, yang akhirnya dimana itu menghantarkan saya untuk lebih semangat lagi memperdalam ilmu public speaking di sini gitu. Dan ternyata ya ilmu public speaking itu sangat penting banget gitu Kak Ridas ya. Sangat penting, tidak hanya mungkin teman-teman di sini di Kahaf gitu ya, banyak yang bergabung bersama kami untuk kompetisi gitu ya, kompetisi di dunia pageant dan sebagainya. Ternyata tidak hanya dalam dunia pageant saja, tapi juga dalam keseharian kita, dalam kita bekerja itu sangat butuh ilmu public speaking gitu. Akhirnya ya itu yang membuat saya lebih semangat untuk akhirnya belajar dan belajar terus. Nah itu ya Sobat ya, kita harus belajar terus. Oke. Bagaimana Kak, menurut Kakak cara kita sebagai perempuan Indonesia untuk selalu semangat, untuk selalu mengembangkan diri? Sebagai seorang wanita begitu ya, kebanyakan kita wanita ini memang sangat perlu untuk meningkatkan value kita, karena itu sangat dibutuhkan begitu ya. Apalagi kompetensi kita banyak di Indonesia ini, independent woman ya, kita bahasanya itu banyak sekali gitu, dalam memerdekakan diri kita sendiri itu sangat-sangat penting gitu. Jadi ya perlu kita asah. Terkadang kita punya sebuah talenta yang kadang kita sendiri aja nggak tahu gitu. Betul. Kita nggak tahu, terus kemudian ada saatnya kita pasti bilang, ini udah telat belum ya aku belajar public speaking atau belajar bernyanyi atau belajar bermusik, ini sudah telat nggak ya dengan umur yang sedih? Sebenarnya nggak ada kata telat, seperti kata-kata ini yang saya kutip begitu ya,
it's okay to be late. Karena menurut saya Kak Ridas, mengalahkan rasa takut dalam diri kita sendiri itu yang paling sulit begitu ya, daripada kita mengalahkan rival kita atau mengalahkan orang di sebelah kita. Karena ya rasa takut, apalagi rasa malas tuh yang paling besar ya dalam diri kita itu. Rasa malas untuk mengeksplor potensi diri kita, rasa malas untuk kita mau belajar. Nah itu ya, ingat ya, jangan malas ya sobat. Oke. Nah untuk hobi Kak, kalau hobi Kak Sandana ini apa? Kalau hobi, tentu saya suka nyanyi sih ya, suka nyanyi karena di situ saya bisa mengekspresikan diri saya. Banyak lagu yang mengekspresikan kesedihan, kebahagiaan, mau apa dalam sehari-hari kita bisa nyanyi gitu, karena itu hal yang menurut saya paling mudah gitu. Menyanyi, nggak perlu apa-apa, cuma modal butuh suara aja kita sudah happy gitu. Kalau nyanyi ini menurut Kak Sandana lebih ke karena gift atau memang berlatih? Bisa karena berlatih atau memang bakat Kak? Kalau boleh jujur ya, saya dari keluarga yang ya suaranya nggak bagus-bagus amat sih ya gitu. Masa dari sih nggak percaya Kak? Dari mama, papa nggak bisa nyanyi. Oh, iya? Kalau mama bisa sih gitu, cuma ya ternyata ya bukan gift aja tapi belajar. Belajar. Okay. Ingat ya, jadi kemampuan itu bukan cuma tentang bakat ya, tapi kita harus belajar dan berlatih. Betul. Untuk tipsnya Kak, untuk tipsnya supaya seperti saya dan para girls ini bisa langsung on gitu, seperti Kak Sandana ini, bagaimana Kak untuk tipsnya? Supaya selalu on begitu ya. Kalau saya biar sih selalu ready to go. Selalu ready to go. Yang terpenting adalah saya dari appearance dulu ya, dari penampilan saya pokoknya harus oke dulu ya. Mandi seger, wangi, put your makeup on, terserah teman-teman girls, you can do whatever you want with your face, with your style, as long as you can enjoy gitu ya, enjoy how you look, how you appear on other people, it's okay. Jadi gitu ya teman-teman, pokoknya yang awal adalah kalau kita belajar tentang public speaking itu ada 3V kata guru besar saya Bapak Helmi Kahaf gitu ya. Halo Kak Helmi. Ada vokal, verbal, yang terpenting adalah visual. Itu yang membangkitkan semangat teman-teman. Yang pertama adalah visual. Kalau kita sudah berpenampilan baik, itu akan meningkatkan mood kita langsung. Oh iya, I look good today. Aku kelihatan cantik hari ini. I look hot, I look sexy. Itu akan naik loh kepercayaan diri kita, iya kan? Kita udah wangi, kita akan tampil percaya diri di sebelah orang. Kalau kita tuh, kalau bahasa Inggrisnya kumus-kumus ya, berkeringat, kulu-kulu gitu ya, kulu-kulu, belum mandi dan lain sebagainya, kita apa? Ya akhirnya nggak percaya diri, nggak pede di sebelah orang. Aduh aku bau nggak ya? Atau wajahku atau gimana? Rambutku ini look good atau enggak kayak gitu. Yang terpenting apa? Pokoknya appearance, your visual is important. 3V ya. Jadi kalau mau belajar 3V kita harus ke kahafbrothers.com. Oke, tak terasa sudah 10 menit berlalu. Kalau ngomongin soal ciwi-ciwi ini memang nggak ada habisnya ya Kak ya. Oke. Terakhir sebelum kita ciao, boleh dong Kak kata-kata mutiara atau apa ya? Kalimat penutup untuk girls dan para boys ini Kak. Yes, girls, just be yourself. Jadilah wanita yang memiliki impact, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, betul Kak. Memang kita harus selalu berusaha untuk selalu bermanfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih Kak Sandana sudah bersedia hadir di sini. Semoga sehat dan sukses selalu. Doa baik juga untuk Kak Ridas. Oke, girls. Karena tadi saya buka dengan pantun, boleh ya saya tutup dengan pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Ridas undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.